Hampir 5.000 tahun yang lalu, umat manusia dipaksa bertekuk lutut oleh Arabos, makhluk yang dikenal sebagai asal mula kejahatan. Untuk mengakhiri era kegelapan ini, 4 pahlawan besar bersatu. Namun, dalam pertempuran dahsyat, mereka semua gugur, menyisakan satu-satunya yang bertahan, Kyle, pahlawan terakhir yang mewakili umat manusia. Dengan hati penuh rasa syukur atas pengorbanan sahabat-sahabatnya, Kyle berhasil mengalahkan inkarnasi kejahatan dan menyelamatkan umat manusia. Namun, 5.000 tahun telah berlalu, dan sejarah mencatat kisah yang berbeda. Nama Kyle dihapus sepenuhnya dari catatan, digantikan oleh Linus, yang disebut-sebut sebagai sosok yang mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Arabos. Kebenaran ini tak pernah dipertanyakan, hingga sekarang. Kehidupan Kyle berubah ketika ia bereinkarnasi di era ini. Saat mempelajari kisah kekalahan Arabos, ia menyadari namanya telah lenyap dari sejarah. Untuk mengungkap kebenaran dan merebut kembali tempatnya, Kyle mendaftar di Lumin Academy, akademi pahlawan yang menyimpan catatan para pahlawan. 5.000 tahun telah berlalu sejak era para pahlawan pertama kali muncul. Kini, dunia telah mengalami banyak perubahan. Di dalam kelas di sekolah kerajaan Delon, seorang guru mengingatkan murid-muridnya tentang zaman para pahlawan. Tahun ini, sekolah kerajaan Delon telah dipilih untuk menjadi tuan rumah ujian masuk Lumin Academy. Guru tersebut penuh semangat, yakin bahwa beberapa siswanya memiliki potensi untuk menjadi pahlawan masa depan. Namun, tidak semua siswa berbagi antusiasmenya. Di baris terakhir kelas, seorang siswa tampak tidak tertarik, bahkan tertidur. Guru, yang mulai frustasi, meminta siswa itu menjelaskan ritual dari 5.000 tahun lalu yang diperlukan untuk mendapatkan gelar pahlawan. Siswa itu akhirnya berdiri dan menjawab dengan santai. Siswa itu adalah Leo Plav, remaja berusia 15 tahun dari keluarga bergengsi Plav. Jawabannya yang setengah hati membuat guru kecewa, sehingga ia bertanya kepada murid lain. Seorang siswa bernama Gulliver dengan penuh semangat menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, pengakuan Tuhan tidak bisa didapatkan begitu saja. Ritual suci digunakan untuk memilih siapa yang layak menjadi pahlawan. Salah satu ritual tersebut adalah ritual darah. Sementara guru terkesan dengan jawaban Gulliver, Leo mulai merasa bosan dengan pelajaran yang berulang-ulang. Baginya, bertemu dengan para dewa bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia tidak mengerti mengapa namanya telah sepenuhnya dihapus dari sejarah. Hal ini semakin mengganggunya. Saat itu, perhatian para siswa tertuju pada jendela. Mereka berdesakan untuk melihat klan Zerger yang tengah berjalan melewati koridor. Di depan rombongan, seorang wanita bernama Celia Zerger menarik perhatian banyak orang. Tidak lama kemudian, pengumuman berbunyi, meminta seluruh siswa berkumpul di auditorium untuk pertemuan wajib, karena klan Zerger sedang mengunjungi sekolah. Saat Leo meninggalkan kelas, Gulliver bertanya apakah ia berencana menarik perhatian para Zerger. Namun, Leo tidak tertarik dan hanya mengabaikannya. Ia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam pertunjukan semacam itu. Sikap acuh tak acuh Leo membuat Gulliver semakin kesal. Ia tidak percaya bagaimana Leo bisa begitu santai di saat seperti ini. Di dojo, Leo tampak kelelahan setelah berlatih dengan tongkat kayunya. Ketika ia bersiap meninggalkan tempat itu, seorang wanita tiba-tiba menyerangnya dengan kekuatan dahsyat. Meski terkejut, Leo berhasil menangkis serangan itu. Jelas terlihat bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertarung. Wanita itu, yang ternyata adalah ibunya, menantang Leo dalam duel. Dengan setiap serangan yang semakin kuat, Leo berusaha bertahan. Akhirnya, ia berhasil membalik keadaan dan mengalahkannya. Sang ibu, terkesan dengan perkembangan putranya, bertanya mengapa ia begitu bertekad untuk masuk ke Lumin Academy. Lumin Academy adalah akademi pahlawan umat manusia, salah satu dari 4 institusi bergengsi di dunia. Leo yakin bahwa di tempat itulah ia dapat menemukan bukti kehidupannya di masa lalu sebagai Kyle. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji akan diterima tahun ini, tak peduli apapun yang menghalanginya. Sementara itu, di Plav Mansion, Celia Zerger tiba bersama rombongan. Ia bertanya-tanya mengapa pamannya memilih tinggal di tempat sederhana ini. Paman Celia, Zeiss, menyambutnya dengan menggoda, bertanya apakah ia tertarik bertemu dengan Leo, pemuda yang tidak mengakui klan Zerger. Celia tetap acuh tak acuh, menganggap Leo tidak mengesankan jika ia bahkan tidak bisa menggunakan aura ksatria. Namun, Zeiss tidak sependapat. Ia percaya bahwa Leo memiliki potensi besar. Saat mereka memasuki mansion, Zeiss memperkenalkan Celia kepada kepala keluarga Plav, Dade Plav, dan istrinya, Raina Plav. Raina memperhatikan Celia dan menyadari kemiripannya dengan ayah serta pamannya. Saat percakapan berlangsung, Zeiss menyebutkan kunjungan mereka ke sekolah kerajaan Delon, di mana mereka berharap bisa melihat Leo. Namun, mereka kecewa karena ia sudah meninggalkan sekolah lebih awal. Raina meminta maaf atas nama putranya, mengakui bahwa perilakunya mungkin tampak tidak sopan. Ze pun penasaran dan bertanya kepada saudara perempuannya tentang Leo, ingin tahu orang seperti apa dia. Dengan penuh kebanggaan, Raina menjelaskan bahwa Leo adalah anak yang sangat berbakat. Mendengar pujian ini, Ze mulai mempertanyakan apakah Leo benar-benar layak untuk mewarisi warisan keluarga. Raina meyakinkan bahwa ia tidak hanya berbicara sebagai seorang ibu yang bangga,
tetapi juga karena Leo memang memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. Z tertarik mendengar ini, namun merasa perlu menguji Leo sendiri sebelum mengambil kesimpulan. Sementara itu, Leo sedang duduk diam, berusaha berkonsentrasi. Setelah menyelesaikan ritual kecilnya, ia menyatakan bahwa dirinya akhirnya mencapai titik di mana tubuhnya siap menerima kekuatan yang dibutuhkan. Leo merenungkan mengapa ia belum mempelajari aura sampai sekarang. Ia menyadari bahwa jika tubuhnya menerima aura terlalu dini, maka ia akan beradaptasi secara alami dan menjadi terlalu spesifik dalam keselarasan dengan aura tersebut. Hal ini akan membatasi kemampuannya dalam mengumpulkan mana dan energi jiwa, dua elemen penting untuk rencana jangka panjangnya. Dalam kehidupan masa lalunya, Leo telah menyaksikan bahaya dari kekuatan yang tidak terkendali. Jika ia dulu memanfaatkan kemampuan dan inti dari rekan-rekannya yang gugur, ia tidak akan meninggalkan bibit kehancuran. Untuk menghindari kesalahan yang sama, Leo kini bertekad mencapai kendali penuh atas kekuatannya. Saat Leo semakin tenggelam dalam pikirannya, suara yang familiar memanggilnya. Ia menoleh dan melihat Celia Zinger yang tersenyum percaya diri. Celia berkomentar bahwa akhirnya Leo tampaknya mulai memahami dasar-dasar pelatihan. Meski ada sedikit sarkasme dalam kata-katanya, Celia tetap menawarkan bimbingan dan ilmu pedangnya jika Leo siap untuk tantangan. Namun, Leo tidak tertarik menerima bimbingan dari seseorang yang menurutnya tidak lebih kuat darinya. Celia tersinggung mendengar ini, merasa bahwa Leo meremehkannya. Leo kemudian menjelaskan bahwa dalam pertarungan murni menggunakan ilmu pedang, ia yakin bisa menghadapinya tanpa masalah. Merasa tertantang, Celia mengambil salah satu pedang yang tersedia. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan diri Leo hanya salah tempat. Ia kemudian mengajukan taruhan. Jika ia menang, maka Leo harus menjadi pelayannya selama seminggu. Leo, yang tidak terpengaruh dengan provokasi tersebut, membalas dengan taruhan yang sama. Jika ia menang, maka Celia yang akan menjadi pelayannya. Pertarungan pun dimulai. Leo dengan kecepatan luar biasa menyerang Celia, namun ia dengan mudah menangkis serangan itu. Meski begitu, Celia menyadari bahwa kecepatan Leo cukup mengkhawatirkan. Mereka kembali bertukar serangan, dan kali ini Leo berhasil melancarkan serangan berat yang membuat Celia kewalahan. Ia terpaksa mundur, menyadari bahwa kekuatan Leo terlalu besar untuk ditahan. Saat pedang Leo menghantam tanah, senjata itu hancur seketika. Namun, Leo tidak berhenti. Ia kembali menyerang, dan Celia mulai menyesali keputusannya menantang Leo. Saat ia hampir terkena serangan, ia secara refleks menggunakan baju besi aura untuk bertahan. Meskipun penggunaan aura tidak termasuk dalam aturan sparring ini, Celia tetap berdalih bahwa itu hanya refleks. Namun, Leo menyatakan bahwa ia telah menang. Celia menolak menerima kekalahan semudah itu, tapi Leo sudah menduganya. Ia kemudian melepaskan gelang beban ajaib yang selama ini membatasi kekuatannya. Dengan satu serangan penuh kekuatan, Leo menghancurkan penghalang dan membuat Celia terkejut. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyangkal kekalahannya. Setelah pertandingan, Leo berjalan-jalan di halaman dan bertemu dengan ibunya, yang memperkenalkannya kepada pamannya, Zeiss. Leo segera memberi penghormatan, dan Zeiss membalasnya dengan perkenalan. Ketika ibunya bertanya apakah ia sudah bertemu Celia, Leo teringat bagaimana gadis itu pingsan setelah duel mereka. Saat Zeiss mendengar bahwa Leo mengalahkan Celia meskipun belum mempelajari aura, ia terkesan. Namun, ia juga bertanya tentang taruhan mereka. Leo menjawab dengan santai bahwa Celia kini adalah pelayannya selama seminggu. Zeiss tidak menyukai ide ini, tapi ia juga memahami pentingnya menepati janji. Zeiss menjelaskan bahwa Celia berasal dari keluarga Zinger, sehingga tidak mungkin ia diperlakukan seperti pelayan. Sebagai gantinya, Zeiss menawarkan Leo hadiah yang lebih berharga jika ia membebaskan Celia dari taruhan. Namun, Leo menolak tawaran itu. Baginya, ini adalah kesepakatan yang harus dihormati. Terlebih Celia adalah bagian dari keluarga Zinger dan harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Zeiss kemudian bertanya apakah Leo juga akan menolak kesempatan untuk belajar teknik pernapasan keluarga Zinger. Leo menjawab dengan nada santai bahwa jika teknik itu diberikan sebagai hadiah atas kemenangannya, ia akan menerimanya. Namun, jika itu hanya untuk menyuapnya agar mengabaikan taruhan, ia tidak tertarik. Zeiss tidak bisa lagi membantah logika Leo. Ia lalu memberi perintah kepada para ksatria untuk membawa Celia ke kamar pelayan. Kemudian, ia berbalik kepada Leo dan memberinya izin untuk berbicara tanpa gelar kehormatan di hadapannya. Setelah percakapan mereka berakhir, Zeiss menoleh kepada Raina dan berkata bahwa begitu ia kembali ke rumah, ia akan meyakinkan para tetua agar mereka mengajari Leo teknik napas Phoenix. Di kamar Leo, Celia tampak sangat malu dengan kekalahannya. Ia menyebut dirinya sebagai Celia si pelayan, yang akan bertanggung jawab melayani Leo selama seminggu. Leo sangat menikmati situasi ini dan bahkan bercanda bahwa pakaian pelayan justru cocok untuknya. Celia kesal dengan pujian ini karena ia tahu bahwa Leo hanya sedang menggodanya. Leo lalu meminta maaf jika kata-katanya menyinggung perasaan Celia. Ia menjelaskan bahwa ia punya seorang teman yang sering memuji kecantikan orang lain secara berlebihan, dan mungkin kebiasaan itu menular kepadanya. Ia lalu mengingat sosok teman itu, seorang kurcaci bernama Dueno, seorang ahli pandai besi yang percaya bahwa keindahan sejati harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Tiba-tiba, mata Celia tertuju pada buku yang sedang dibaca Leo. Dengan penasaran, ia bertanya tentang isi buku itu.
Leo menjelaskan bahwa buku tersebut adalah salah satu favoritnya sejak kecil, yang berisi kisah tentang pahlawan legendaris. Mendengar itu, Celia segera mengambil buku lain dari rak dan berkata, ada banyak buku tentang Kyle. Leo mengernyitkan dahi. Sejarah seringkali membesar-besarkan satu orang. Sukses besar tidak hanya berasal dari satu individu, tapi dari banyak pihak. Celia menggeleng. Kyle hanya seorang penipu yang mengambil kredit atas kerja keras orang lain. Banyak orang setuju dengan itu. Leo tidak senang dengan pernyataan itu. Sejarah tidak sesederhana itu. Jangan buru-buru menghakimi. Tak ingin berdebat lebih lama, Leo mengalihkan pembicaraan. Ayo sarapan sebelum kita latihan. Setelah sarapan, Celia berpura-pura bersikap hormat. Tuan muda, bolehkah aku berlatih dengan Anda? Dari luar, ia tampak sopan, tetapi di dalam hatinya, Celia memiliki tujuan lain, mengungkap rahasia Leo. Ia ingin tahu bagaimana Leo bisa menjadi begitu kuat. Mereka memasuki aula pelatihan, dan tak butuh waktu lama sebelum Celia terengah-engah. Setelah ronde pertama, ia jatuh berlutut ke tanah. Leo mengamati dengan tenang. Saat stamina menurun, kecepatan reaksimu juga melambat. Itu membuka celah dalam pertahananmu. Celia merasa latihan ini terlalu berat. Apa benar aku harus menyiksa tubuhku seperti ini? Leo hanya tersenyum. Anak muda zaman sekarang terlalu lembek. Menurut Leo, dibandingkan dengan teknik bertarung zaman dulu, metode pelatihan saat ini jauh lebih ringan. Aura bisa memperkuat tubuh, dan sebaliknya, tubuh yang kuat juga bisa memperkuat aura. Celia tidak ingin dianggap lemah. Ia berdiri dan bersiap untuk ronde berikutnya. Jangan remehkan aku. Namun, serangannya yang tergesa-gesa justru menjadi bumerang. Dengan satu gerakan sederhana, Leo menjatuhkannya lagi ke tanah. Frustrasi mulai menguasai Celia. Berkali-kali kalah membuat harga dirinya runtuh. Tiba-tiba, Leo mengeluarkan gelang misterius. Mulai sekarang, kau akan berlatih dengan ini. Celia meraihnya tanpa ragu, meskipun ia bisa merasakan sihir berat yang menyelimuti benda itu. Ia tahu ini bagian dari rencana Leo. Di kejauhan, Zeiss, paman Celia, mengamati mereka. Melihat betapa kerasnya Celia berjuang, ia yakin pengalaman ini akan baik baginya sebelum masuk ke Akademi Lumen. Kemudian, Zeiss menghampiri Leo. Aku punya kabar baik. Aku ingin meminta Patriark agar mengizinkanmu mewarisi napas Phoenix. Leo terkejut. Napas Phoenix adalah teknik aura legendaris keluarga Zerger. Hanya mereka yang diakui keluarga yang bisa mewarisinya. Celia mendengus. Ayahku tidak akan menyetujuinya begitu saja. Zeiss tersenyum. Jika Leo bisa lulus ujian masuk Lumen, ia akan diizinkan mempelajarinya. Celia semakin kesal. Baginya, Leo hanyalah anak nakal tanpa aura. Ujian masuk Lumen bukan sekadar ujian biasa, melainkan pertarungan yang bisa berbahaya. Namun, Leo tetap tenang. Aku memang belum punya pengalaman bertarung, jika tidak menghitung kehidupanku sebelumnya. Zeiss menunggu jawaban Leo, dan bocah itu dengan cepat menyetujuinya, selama orang tuanya juga setuju. 1 minggu berlalu, tibalah hari ujian masuk Lumen. Saat para peserta berkumpul, semua mata tertuju pada Celia Zinger. Keturunan keluarga Zinger selalu menarik perhatian. Celia melirik Leo, gugup. Tanpa sadar, ia mulai terbiasa dengan perannya sebagai pelayan Leo. Ia bahkan masih memanggilnya, Tuan Muda. Tiba-tiba, seorang pria mendekati mereka. Gulliver Praton. Ia datang menemui Celia, tetapi kaget melihat Leo. Anak ini, ia bahkan tidak bisa menggunakan aura, ejeknya. Celia hanya mengabaikannya. Tak lama, 2 saudara dari keluarga Lan muncul, Abad Lan dan adiknya, Chelsea Lan. Celia mengenal mereka, tetapi Leo tidak. Celia berbisik pada Leo, kita tidak boleh kalah dari mereka. Bagi Celia, kekalahan bukan pilihan, terutama dari keluarga Lan. Abad menyapa Celia, tetapi ia hanya membalas dengan dingin. Ia menganggap Leo tak berarti karena bukan bangsawan. Saat mereka pergi, Celia merasa semakin termotivasi untuk menang. Seorang pria tiba-tiba naik ke podium. Aku Alizeron, profesor di Akademi Lumen. Celia terkejut, sementara Leo tetap tenang. Kau tidak mengenalnya, tanya Celia. Namun, Leo lebih tertarik pada mata kiri Profesor Al, yang dipenuhi mana kuat. Alizeron lalu menjelaskan format ujian masuk. Biasanya, ujian ini terdiri dari duel 1 lawan 1 dan penaklukan monster. Namun, ia merasa itu terlalu membosankan. Dengan santai, ia membakar lembaran aturan ujian dan mengeluarkan sebuah buku tebal. Membuka halaman pertamanya, dalam sekejap, mereka semua dipindahkan ke dunia lain. Ujian baru saja dimulai. Dunia pahlawan dikenal sebagai hutan liar yang penuh dengan bahaya. Profesor mengumumkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa di ujian ini, dan tujuan utama mereka adalah bertahan hidup. Mereka bisa memilih untuk bekerja sama atau saling menyingkirkan. Tidak ada aturan, mereka bisa melakukan apa saja demi kelangsungan hidup mereka. Bagi mereka yang ingin menyerah, mereka bisa beristirahat. Di tengah atmosfer yang tegang, semua peserta menggenggam bola yang harus mereka pertahankan atau kembalikan. Setelah beberapa menit mengamati sekeliling, seorang anak laki-laki mencoba mengenali tempat itu. Ternyata,
lokasi ini sangat mirip dengan yang ada dalam ingatannya. Dahulu, tempat ini dikenal sebagai hutan peri, sebelum akhirnya dikuasai oleh Ratu Penyihir Salota. Sementara beberapa siswa mulai meragukan apakah tempat ini nyata atau hanya ilusi, anak laki-laki itu memiliki keyakinan berbeda. Dia tahu bahwa semua yang terjadi di sini adalah kenyataan. Bahaya yang ada bisa membunuh siapa saja jika mereka tidak berhati-hati. Saat dia sedang merenung, Leo tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Seketika, sebuah anak panah meluncur ke arahnya dan menghancurkan tanah di bawahnya. Untungnya, dia berhasil menghindar. Ketika dia melihat ke arah sumber serangan, dia menemukan seorang gadis dari keluarga Land Chelsea. Chelsea mengira Leo berasal dari keluarga Zinger, musuh bebuyutan keluarganya, dan tanpa ragu berusaha melenyapkannya. Namun, Leo cepat-cepat menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga Pluff. Sayangnya, Chelsea tidak percaya dan menjadi lebih agresif, terutama karena sebelumnya dia melihat Leo bersama Celia. Tanpa basa-basi, Chelsea melemparkan sihir angin ke arah Leo. Namun, Leo tetap tenang dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Mantra yang dia gunakan tidak ada di kehidupan masa lalunya, tetapi prinsip dasarnya tidak jauh berbeda. Frustrasi karena Leo tampak terlalu tenang, Chelsea meningkatkan intensitas serangannya. Namun, dengan satu ayunan pedang, Leo dengan mudah menangkisnya. Chelsea semakin gelisah, dia sadar bahwa Leo bahkan tidak menggunakan aura manapun. Bagaimana mungkin dia bisa menangkis serangannya begitu mudah? Leo hanya tersenyum santai dan mengatakan bahwa serangan Chelsea terlalu sederhana. Kemudian, dia mengajaknya membentuk aliansi, mengingat dalam ujian ini, bertahan hidup lebih lama berarti mengumpulkan lebih banyak poin. Dia menekankan bahwa sebagai penyihir, Chelsea setidaknya harus mencoba bertahan sebelum tereliminasi. Chelsea, yang merasa harga dirinya diinjak, menolak mentah-mentah. Dia bahkan menyalurkan semua kekuatannya untuk menghancurkan Leo dan membuktikan bahwa dia bukan penyihir biasa, melainkan penyihir pertempuran. Namun, semua usahanya sia-sia. Leo bahkan tidak berada di jalur serangannya. Keadaan semakin buruk bagi Chelsea ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan jejak mana Leo dimanapun. Tiba-tiba, mata mereka bertemu, Leo sudah berada tepat di depannya dengan kepalan tangan siap menghantam. Apakah pukulan itu mengenai atau tidak, tidak jelas. Yang pasti, kaki Chelsea melemas, pertanda jelas bahwa Leo telah memenangkan pertarungan. Namun, Leo kembali menegaskan bahwa tawaran aliansi masih terbuka jika Chelsea berubah pikiran. Sementara itu, di Lumin Academy, para profesor mengamati pertarungan melalui jendela digital mereka. Mereka senang melihat kompetisi semakin memanas. Kembali ke Chelsea, dia kini dalam posisi yang tidak menguntungkan, Leo telah mengikatnya ke batang pohon. Tatapannya menunjukkan bahwa dia tidak berniat baik pada gadis itu. Menjelang malam, Leo menyalakan api unggun. Namun, api itu perlahan mulai merambat ke arah Chelsea, membuatnya panik. Dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah menerima tawaran Leo. Namun, sifat keras kepalanya membuatnya tetap menolak. Ketika Chelsea mencoba menggunakan sihir anginnya untuk membebaskan diri, dia menyadari bahwa Leo telah memasang penghalang yang membatasi sihirnya. Meskipun begitu, Leo tahu bahwa dia tidak punya cukup mana untuk mempertahankan skill ini dalam waktu lama. Akhirnya, Chelsea menyerah, berpikir bahwa dia masih bisa meloloskan diri tanpa menggunakan sihir. Namun, Leo tidak memberinya kesempatan. Dia terus mengawasi Chelsea dengan cermat, memastikan dia tidak mencoba sesuatu yang licik. Saat api semakin mendekat dan bahkan mulai membakar pakaiannya, Chelsea akhirnya mengalah dan setuju membentuk aliansi dengan Leo. Namun, Leo tidak mudah percaya. Dia memaksanya bersumpah atas nama keluarganya. Dengan enggan, Chelsea bersumpah atas nama keluarga Lan bahwa dia akan bekerja sama dengan Leo. Barulah Leo melepaskan tali yang mengikatnya. Namun, sebelum Chelsea jatuh ke dalam api, Leo dengan sigap menangkapnya dalam pelukannya. Di tempat lain, para profesor terus mengamati jalannya ujian. Salah satu profesor, Albiseron, belum pernah melihat seorang siswa yang benar-benar memenuhi standarnya. Kebanyakan siswa malah bertarung satu sama lain, yang menurutnya adalah tindakan bodoh. Satu-satunya peserta yang menunjukkan kekuatan nyata sejauh ini adalah Celia Zerger dan Abad Lelan, yang bekerja sama dengan baik. Namun, Albi mulai memperhatikan Leo dan Chelsea. Dia terkejut melihat Leo bisa meyakinkan Chelsea untuk bekerja sama. Seiring waktu, Chelsea mulai menyadari bahwa membentuk aliansi dengan Leo mungkin bukan keputusan yang buruk. Dia bertanya tentang aura yang Leo gunakan karena dia tidak bisa merasakan mana darinya. Leo dengan santai menjatuhkan bom fakta, dia bahkan tidak tahu cara menggunakan aura. Hal ini membuat Chelsea terkejut. Saat mereka terus berjalan, sebuah monster tiba-tiba mengintai dari balik semak-semak. Chelsea segera menyadari kehadirannya dan menyerangnya dengan api. Namun, serangan itu terlalu kuat untuk sekadar monster lemah. Bahkan Leo mengakui bahwa Chelsea memiliki kekuatan yang mengesankan, tetapi cara dia menggunakannya salah. Tiba-tiba, Leo merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh Chelsea berhenti. Dia menemukan tanah yang kering dan mayat yang membusuk. Tanpa peringatan,
sebuah ledakan besar terjadi, tetapi Leo dengan cepat melompat sambil membawa Chelsea. Pelaku di balik jebakan itu akhirnya muncul, Gullivan dan rekannya. Semua orang tahu bahwa Gullivan memiliki dendam terhadap Leo, jadi tidak mengejutkan jika dia mencoba menargetkannya. Salah satu anak buah Gullivan menyerang Leo, tetapi tanpa usaha berarti, Leo menghajarnya dengan satu pukulan telak, membuatnya terkapar di tanah. Gullivan yang licik segera melarikan diri, meninggalkan anak buahnya. Sementara itu, Celia dan Abad melihat pertarungan dari kejauhan. Celia tidak percaya bahwa Chelsea benar-benar membentuk aliansi dengan Leo. Sementara itu, Gullivan yang sedang melarikan diri tersandung mayat dan tiba-tiba melihat sosok besar di dalam kegelapan. Itu adalah monster raksasa, seekor laba-laba raksasa yang tampaknya lapar. Nasib Gullivan tampaknya sudah ditentukan. Di sisi lain, para profesor semakin terkejut, dari 500 peserta, kini hanya tersisa 50 siswa. Padahal, seleksi membutuhkan setidaknya 100 siswa untuk lolos. Ujian ini lebih brutal dari yang mereka perkirakan. Profesor tahu bahwa ia harus memilih kandidat terbaik untuk misinya. Kepala sekolah telah memberinya tugas dengan keyakinan bahwa ia hanya akan memilih yang terbaik. Di sisi lain, Albi yakin bahwa pahlawan sejati akan muncul dalam situasi sulit. Keyakinannya semakin kuat saat ia mulai tertarik pada Leo, seorang kandidat yang dianggap sebagai kuda hitam dengan bakat tersembunyi. Saat ujian berlangsung, para siswa menghadapi kesulitan karena suasana yang gelap. Celia, dengan bilah pedangnya yang bersinar merah, melihat sesuatu yang menakutkan, wajah laba-laba raksasa yang sedang memangsa korbannya. Ketakutan menyebar, tetapi Aot segera menggunakan sihirnya untuk mengalahkan ancaman tersebut. Namun, Leo menghentikannya dan menyarankan agar mereka menghancurkan kristal biru. Gulan, yang hampir tidak bisa bergerak karena tertangkap oleh laba-laba, akhirnya menghancurkan kristal tersebut. Gelombang listrik menyebar ke dalam mulut makhluk itu, melemahkannya. Dengan persiapan matang, Abad melancarkan serangan angin yang melukai monster itu, tetapi tidak cukup untuk mengalahkannya. Monster itu bukan laba-laba biasa, melainkan Crowley, putri tarantula yang dikenal sebagai ancaman mematikan. Salah satu siswa mencoba menyerang secara langsung tetapi langsung dikalahkan. Celia, yang percaya diri dapat mengakhirinya dengan satu serangan, meluncurkan sinar merah tajam. Namun, laba-laba itu memiliki ketahanan luar biasa dan cepat pulih. Abad pun mencoba menyerang dengan sihir anginnya, tetapi tidak berhasil. Chelsea, yang melihat saudaranya dalam bahaya, melemparkan sihir perlindungan. Namun, laba-laba tetap memberikan luka yang cukup parah pada Abad. Para siswa mulai menyadari bahwa generasi cepat monster itu membuat pertarungan semakin sulit. Ratu Tarantula semakin mendekat, siap menghabisi mereka. Leo menjelaskan bahwa Crowley adalah putri Catana, salah satu monster paling mematikan dalam pasukan Aros, yang bertanggung jawab atas kehancuran hutan peri. Monster ini telah melahap makhluk kuat yang memberontak terhadap Raja Peri, memperoleh sumber energi kehidupan yang sangat besar. Leo sadar bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan bisa menang. Awalnya, Abad dan Celia enggan bekerja sama karena ingin mengalahkan monster itu sendiri. Namun, Leo berhasil meyakinkan mereka bahwa hanya dengan kerja sama mereka bisa menang. Ia menawarkan diri untuk memberi waktu agar mereka dapat menyiapkan serangan gabungan. Celia meragukannya karena Leo bahkan tidak bisa menggunakan aura, tetapi Leo tetap yakin. Dengan senjata di tangan, Leo menunjukkan keahliannya bertarung. Ia bergerak cepat, menebas anggota tubuh laba-laba dengan serangan yang mengesankan. Chelsea, yang terkejut dengan kemampuannya, akhirnya membantunya dengan memberikan senjata tambahan. Celia pun menyelesaikan persiapan serangan terakhirnya dan melepaskan spiral api yang membakar makhluk itu hingga musnah. Cincin kehidupan jatuh dari tubuhnya, menandakan bahwa monster itu akhirnya dikalahkan. Celia jatuh ke tanah, bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Meskipun begitu, pikirannya masih terpaku pada penampilan Leo yang luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menahan serangan Tardos selama 5 menit? Celia ingin memuji Leo, tetapi Chelsea lebih cepat mengungkapkan kekagumannya. Dia menjadi penggemar nomor 1 Leo dan menganggap bahwa apa yang baru saja dilihatnya sebanding dengan para pahlawan legenda. Namun, Leo sendiri tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Chelsea begitu terpesona karena ingin menjadi spesialis penyihir pertempuran. Dia bahkan memohon untuk belajar langsung dari Leo. Celia hanya bisa tertawa dalam hati, berharap Chelsea menyadari betapa sulitnya pelatihan yang harus dia jalani jika ingin mengikuti jejak Leo. Di sisi lain, Leo mengambil cincin kehidupan yang memunculkan roh Pangeran Sid. Dengan menyebutkan namanya, roh sang pangeran kembali ke cincin dan memilih Leo sebagai Raja Peri. Ini semua berkat Profesor Albi, yang tidak sengaja menemukan cara untuk mengaktifkan kembali ingatan sang pangeran. Sementara itu, Leo mengenali seseorang dari kehidupan masa lalunya sebelum akhirnya maju ke Cheyenne, tempat Kepala Akademi sedang meninjau laporan ujian wilayah barat. Asisten Kepala Akademi penasaran berapa banyak siswa yang berhasil lulus mengingat standar ketat Profesor Albi. Kepala Akademi terkejut melihat ada 40 siswa yang lulus, angka yang jauh lebih tinggi dari perkiraannya, yang hanya sekitar 10 orang. Di antara mereka,
Celia dan Abad dianggap sebagai kandidat terbaik. Namun, yang mengejutkan semua orang, Profesor Albi merekomendasikan seorang siswa yang tidak dikenal untuk mewakili tahun ini. Banyak yang mengira rekomendasi itu pasti untuk Zinger atau Lelin, tetapi ternyata nama yang muncul justru Leo Plav. Kepala akademi sangat terkejut karena Profesor Albi, yang dikenal sangat kritis, begitu memuji siswa ini, bahkan menyebutnya memiliki bakat seorang pahlawan. Setelah semua penilaian selesai, Leo menikmati sauna sebagai hadiah atas usahanya. Saat bersantai, dia bertemu ibunya yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu menatapnya tajam dan bertanya apakah Leo tahu alasan dia diusir dari rumah Zerger. Dalam misi penyelamatan sekutu, Ibu Leo kehilangan kendali dan melepaskan api yang menghancurkan sekelilingnya. Meskipun begitu, dia tidak menyesali keputusannya. Ibunya tidak lagi fokus pada kesalahan di masa lalu, tetapi lebih pada bagaimana membimbing bakat luar biasa anaknya ke arah yang benar. Dia pun bangga atas pencapaiannya diterima di Akademi Lum. Saat tiba di kota akademi yang megah, siswa baru diminta mengumpulkan barang bawaan mereka sebelum memasuki gerbang utama. Setibanya di akademi, Leo disambut oleh pamannya yang mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Namun, Leo bertanya-tanya mengapa pamannya ada di sana. Dia pun diberitahu bahwa rumah Zerger sedang terlibat dalam perdebatan panjang mengenai warisan nafas Phoenix. Pamannya mengungkapkan bahwa para tetua klan sangat terkesan dengan kemampuan Leo dalam ujian barat yang terkenal sulit. Sebagai hadiah atas kelulusannya, Leo diberikan kunci ke subruang khusus. Saat menggunakannya, dia diperintahkan untuk menodai halaman sebuah buku dengan darahnya. Setelah melakukannya, dia mendapatkan akses ke informasi yang tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Teknik-teknik rahasia keluarga Zinger memang sulit, tetapi pamannya percaya bahwa Leo akan menguasainya dalam waktu singkat. Setelah pertemuan itu, Celia meminta untuk bertemu dengan Leo di sebuah tempat rahasia. Namun, saat dalam perjalanan, seorang gadis menabraknya, menyebabkan mereka berdua jatuh. Gadis itu buru-buru mengumpulkan bukunya dan meminta maaf sebelum pergi. Leo kemudian melihat kartu identitasnya yang tertinggal, nama gadis itu adalah Chloe Muller, mahasiswa baru di Akademi Lum. Ketika akhirnya bertemu Celia, dia mengingatkannya bahwa mereka punya banyak hal yang harus dibeli. Leo meminta maaf atas keterlambatannya, menjelaskan bahwa dia bertemu pamannya sebelum ke sini. Celia penasaran, bertanya apa yang terjadi. Saat Leo mengungkapkan bahwa dia telah menguasai teknik rahasia dalam waktu kurang dari sebulan, Celia terkejut. Dia bahkan mulai meragukan apakah Leo benar-benar manusia. Sementara itu, para siswa baru naik kapal menuju Lumen, dipandu oleh Profesor Anandu, instruktur kelas ksatria mereka. Perjalanan tampaknya berjalan lancar hingga tiba-tiba tentakel raksasa muncul dari laut, mengguncang kapal. Para siswa panik dan meminta bantuan instruktur, tetapi Profesor Anandu hanya menyesap anggurnya dan berkata bahwa mereka harus menghadapinya sendiri. Pertempuran pun dimulai. Leo dengan tenang menebas tentakel makhluk itu, sementara Celia menyerang dengan sihir api. Kraken merespons dengan menyemprotkan air, menyebabkan Celia basah kuyup sebelum ditangkap oleh monster itu. Thomas, seorang alkemis dari kerajaan Moira, hanya bisa berteriak panik. Di saat kritis, Chloe Muller, gadis berkacamata yang sebelumnya bertabrakan dengan Leo, menunjukkan kemampuannya. Dia menggunakan sihir es untuk menahan monster itu sendirian. Sementara itu, Abad dan Chelsea ikut bertarung, bersaing satu sama lain untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Setelah pertarungan sengit, para siswa akhirnya tiba di Akademi Lum. Kepala sekolah akademi memberikan pidato penyambutan, menegaskan bahwa untuk menjadi pahlawan sejati, mereka harus bersedia mempertaruhkan nyawa dan terus melampaui batas mereka. Lalu, dengan perubahan sikap yang tiba-tiba, dia berperan sebagai kakek yang ramah, membuat para siswa kebingungan. Pada hari berikutnya, perwakilan mahasiswa baru diumumkan. Nama yang disebut bukanlah Celia atau Chloe, tetapi Leo Plav. Leo terkejut dan segera menyadari bahwa Profesor Albi pasti yang merekomendasikannya. Saat dia memberikan pidato, banyak siswa yang berdebat tentang siapa sebenarnya dia. Ketika pidatonya hampir selesai, Leo menyatakan dengan percaya diri bahwa dia siap menerima tantangan dari siapapun yang ingin merebut posisinya. Pernyataan berani ini mengejutkan banyak orang, tetapi Leo tidak peduli. Dia siap bertarung demi membuktikan dirinya sebagai yang terbaik.